Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali saya Miftah Rahmat Harrison dengan NPM 220682370. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang telah saya dapatkan di kelas Mednum 03 dan juga Mekanika Fluida 03. Sebelumnya, saya akan mengajak teman-teman untuk kita bersyukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmatnya dan juga berkah-berkahnya kepada kita semua sehingga kita bisa belajar di kelas metode numerik dan juga mekanika fluida yang telah diajarkan oleh Pak Dai. Nah, langsung aja kita masuk ke review yang telah saya dapatkan di kelas-kelas tersebut. Jadi gini teman-teman, di kelas metode numerik ini saya mendapatkan hal yang menarik nih teman-teman. Pak Dai kemarin sempat ngajak kita untuk memakai brainware dan hardware. Nah, sebenarnya apa sih brainware dan hardware itu sendiri? Nah, kita masuk ke brainware dulu ya teman-teman. Brainware sendiri menurut Pak Dai itu adalah user, yaitu kita sendiri yang mana akan ketika kita ketemu dengan yang namanya tantangan atau challenge, itu kita bisa menggunakan otak kita atau pikiran kita sehingga tidak kayak mentah-mentah kita langsung menggunakan alat yang ada gitu teman-teman. Jadi misalkan gini, ketika kita dikasih sama Pak Dai nih kayak kerjain soal yang ini, nah kita tuh kan sebenarnya bisa aja nih kayak kalau misalnya soalnya kayak kode atau coding gitu teman-teman, itu bisa aja kita langsung taruh di ChatGPT dan itu bisa langsung keluar hasilnya. Tapi sebenarnya kita nggak bisa kayak begitu teman-teman, karena pada dasarnya ChatGPT itu belum tentu hasilnya 100% benar. Nah makanya perlu yang namanya brainware. Nah brainware ini gunanya untuk memfiltrasi apa yang udah kita dapetin sehingga kita bisa dapat hasil yang maksimal dan juga efisien itu. Nah, sedangkan kalau hardware sendiri itu adalah ketika kita menggunakan hati kita atau perasaan kita saat kita dapat yang namanya tantangan teman-teman. Nah, tantangan-tantangan yang kita dapetin ini tentunya pasti menjadi hal yang rumit. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya hati. Hati ini akan memudahkan kita ketika kita mengerjakan sesuatu. Bayangin kalau misalnya kita ngerjain suatu hal nih, tapi kita nggak pakai hati, wah itu bakal sangat-sangat menyiksa kita nggak sih? Nah maka dari itu Pak Dai kemarin sempat ngajak kita untuk pakai brainware dan hardware-nya. Brainware dan hardware kita nih teman-teman untuk memahami materi-materi yang sudah beliau berikan. Nah untuk di kelas mekanika fluida sendiri, kemarin Pak Dai sempat memberikan insight yang cukup menarik nih. Saya kemarin sempat mendengar kan review nih, dikasih review sama Pak Dai mengenai DAI 5. Ada teman saya yang bertanya, Pak, kalau penggunaan DAI 5 ini sebenarnya kita bingung di instruction atau apanya gitu. Nah, akhirnya Pak Dai memberikan jawaban teman-teman. Jawaban yang kemarin saya sangat ingat tuh ketika kita kan tahu nih ada yang namanya hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini yang kita tahu pasti kayak gunanya, ini gunanya bakal kita pakai di soal yang kayak gini. Pada dasarnya nggak bisa kayak gitu teman-teman. Bernoulli ini bisa digunakan jadi kemarin bisa dibagi menjadi 3 cara tuh. Nah 3 cara ini bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita butuhin nih. Jadi kayak kalau intention kita untuk mendapatkan joule misal, nah kita bisa pakai rumus yang ketiga atau yang keberapa tuh kemarin. Ada itu teman-teman. Untuk mendapatkan massa itu ada juga di yang keberapa gitu. Nah makanya tuh kita bisa dapat implementasi yang jelas dari yang namanya DAI 5. Nah, penggunaan DAI 5 ini kan dikasih tahu intentionnya, idealization-nya, initial thinking-nya, dan juga instruction-nya. Hal itu kemarin sempat dibahas mengenai dogma. Apa sih itu dogma? Nah, dogma itu sendiri yang kemarin dijelasin sama Pak Dai teman-teman. Dogma adalah ketika kita diberikan sesuatu sama orang, misal sama guru nih, misal nih kalian bisa mengerjakan soal ini pakai rumus ini. Nah kalian bisa aja langsung make kan, tapi sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Kalian cuma bisa sekedar make, tapi saya yakin kalian tuh nggak paham 100% karena kalian cuma nerima dogmanya saja. Nah makanya kita sebagai anak mesin yang udah diajarin nama Pak Dai di kelas mekanika fluida dan metode numerik, kita perlu banget nih menggunakan brainware dan juga hardware kita.
agar pas kita lagi mengerjakan suatu tantangan atau soal-soal di kemudian hari, kita bisa mengerjakannya lagi nih dengan tulus, dengan ikhlas, dan juga dengan intensi yang jelas gitu. Jangan sekedar kayak ngerjain doang gitu. Oke, mungkin itu aja review yang saya dapatkan. Kemarin juga sempat dijelasin sih mengenai tentang percobaan yang dilakukan sama Pak Dai gitu. Nah, sebelumnya kan Pak Dai katanya belum tahu tuh tentang Dai 5. Dia tuh kayak dia langsung ngerjain aja gitu kan. Nah, akhirnya pas lagi pandemi itu Pak Dai disuruh project tentang ini kalau nggak salah, apa namanya? Yang energi-energi gitu. Nah, itu harus dibuat pakai home industry gitu kan. Nah, banyak banget tuh katanya kendala-kendalanya. Akhirnya pada itu pakai konsep mirip-mirip Dai 5 tanpa dia sadari gitu, teman-teman. Itu lucu banget sih. Nah, akhirnya dia bisa mengatasi hal tersebut sehingga dia mendapatkan feedback yang cukup baik gitu dari pengembangan dari hasil apa yang udah dia kerjakan. Maka dari itu penting dari kita untuk mencoba untuk memahami mengenai tentang Dai 5 ini, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.